selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Jevenets Latuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pospelkes Anugerah Sekang, Pospelkes Kanaan Pejalin, Pospelkes Lembah Silo Gunung Seriang. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hari baru di pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Matius pasal 23 ayat 25 sampai 26. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau perkenankan untuk kami jalani. Kiranya atas perkenan-Mu ya Tuhan, kami dapat mengawalinya dan menjalaninya senantiasa di dalam tuntunan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Kami mau mendasarkan segala sesuatunya di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan, buka hati dan pikiran kami, biarlah di dalam bimbingan kuasa Roh Allah yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sebab kami umat-Mu yang percaya siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan di dalam pemberitaan ini, pakai hamba sebagai alat-Mu saja, agar di dalam setiap pemberitaan ini nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih melanjutkan teks-teks sebelumnya di mana bagian pembacaan kita di pagi ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menegur dan mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan suatu ungkapan kecaman yang keras, yaitu celakalah. Tuhan Yesus menegur orang-orang tersebut dengan perkataan yang keras, dengan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak mau berkompromi terhadap pelanggaran mereka, terlebih di tengah-tengah tanggung jawab mereka dalam kehidupan umat. Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bersama bahwa orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu dikenal sebagai pemuka agama yang terpandang dan dianggap sangat bersih, sangat rohani. Mereka sangat menguasai hukum Taurat dan seringkali tampil dengan atribut lengkap agar mereka kelihatan berbeda dari orang-orang di luar kelompok mereka. Nah, penampilan dan cara ibadah mereka begitu mengesankan sehingga terlihat sebagai orang yang sangat saleh dalam hal beragama. Akan tetapi standar mereka dalam hal penampilan luar ini ternyata tidak diiringi dengan standar yang dibangun di dalam diri mereka. Bahwa isi hati dan batin mereka sangat bertolak belakang dengan kesan yang nampak pada penampilan luar mereka. Keindahan hidup keagamaan mereka yang mereka tampilkan dari luar hanya merupakan cara mereka untuk menutupi kekurangan atau kesalahan mereka. Dan di sini Tuhan Yesus memakai gambaran ibarat cawan dan pinggan
yang terlihat bersih dan mengkilap dari luar. Entah karena begitu rajinnya mereka membersihkannya, menggosoknya untuk menampilkan keindahan mereka. Akan tetapi isi cawan dan pinggan itu ternyata hanya penuh dengan makanan atau minuman yang menajiskan, yang kotor, karena merupakan hasil dari rampasan dan kerakusan oleh karena kemunafikan mereka. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 25. Bahwa sesungguhnya di balik penampilan luar yang baik terkandung maksud yang jahat yang hanya sebatas untuk kepentingan diri mereka sendiri. Di sini Tuhan Yesus tidak ingin bahwa segala upaya mereka, hidup keagamaan mereka hanya sebatas untuk terlihat baik di mata sesama, hanya dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pujian, penghormatan, dan juga terkesan hanya untuk membuktikan bahwa mereka itu lebih baik daripada orang lain. Bahwa sesungguhnya seluruh upaya yang demikian justru tidak membuat Allah terkesan. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka di sini, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya, di dalam dirimu, penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 25. Apa yang dilakukan orang Farisi untuk membuat diri mereka terlihat baik di depan orang, justru sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, itu menyingkapkan kebobrokan mereka yang sesungguhnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita lihat pada ayatnya yang ke-26. Tuhan Yesus di sini mengingatkan bahwa mereka harus memastikan isi pinggan dan cawan itu sudah bersih dan tidak najis. Dan itu merupakan hal yang penting dan harus lebih dulu dilakukan daripada sekedar membersihkan bagian luar dari pinggan dan cawan itu supaya nampak bersih dan indah. Ayat 26 ini menyatakan, karena jika bagian dalam pinggan dan cawan bersih, maka bagian luarnya pun akan ikut bersih. Jemaat Tuhan, apa yang kita renungkan di sini? Pada akhirnya Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang seperti halnya ahli Taurat dan orang Farisi ini. Bahwa jangan menjadi pribadi yang hanya cenderung lebih menonjolkan casingnya ketimbang isi dalam. Ibarat produk rumah tangga masa kini yang kita beli di pusat-pusat perbelanjaan, yang kalau kita lihat seiring berjalannya waktu dalam perkembangan yang semakin modern, mereka mulai memperbaharui tampilan, membuat kemasan yang begitu indah, begitu keren, dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Tetapi ketika kita beli, ketika kita menggunakannya, pada dasarnya isinya tetap sama juga. Tidak berubah, hanya tampilannya saja yang kelihatan indah dan menarik. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang hanya cenderung lebih menonjolkan casingnya, bagian luarnya ketimbang isi dalamnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan beriman kita. Tuhan tidak ingin jika kesalehan itu nampak hanya sebatas tradisi atau upacara keagamaan yang bersifat lahiriah saja, melainkan seharusnya kesalehan itu sungguh memenuhi seluruh ruang kehidupan beriman kita. Bahwa jangan sampai kita hanya terfokus pada hal-hal yang sebatas nampak dari luar, tapi kita lupa bahkan enggan untuk membenahi apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai waktu, energi, bahkan materi yang kita pakai untuk memperindah apa yang nampak secara lahiriah, itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk membangun, membenahi apa yang sesungguhnya mendasar di dalam. Dan ternyata justru itu jauh lebih berdampak, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, masih di minggu-minggu Prapaskah, kita diajak, mari mengintrospeksi diri ini. Mari menata mulai dari dalam, menjaga kekudusan diri kita, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, menjalani kehidupan dalam segala ruang sesuai kehendak Tuhan.
agar apa yang baik di dalam ini juga akan mendorong keindahan di luar yang juga baik bagi sesama, yang juga mendatangkan berkat bagi sesama. Tujuannya agar sikap hidup beriman kita bukan hanya sebatas urusan pribadi, melainkan bertujuan untuk membangun kesejahteraan bersama. Maka mari awali hari ini dengan kesungguhan, kejujuran, dan ketulusan. Murnikanlah hati dan pikiran kita dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi kehidupan kami untuk mengawali dan menjalani hari ini. Kami belajar dan kami diingatkan untuk bagaimana kami membawa dan menjaga hidup ini di dalam tuntunan kebenaran-Mu. Kami belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu, agar di dalam kehadiran kami, di dalam keberadaan kami tidak tersesat dan kami tidak menyesatkan sesama kami. Tapi kami membawa kebaikan yang nampak bukan hanya dari luar, tetapi itu juga berasal dari dalam diri kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini juga di dalam kesempatan indah ini, kami mau berdoa ketika dunia ini masih berhadapan dengan situasi wabah pandemi COVID-19. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan melindungi kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap upaya dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Mampukanlah pemerintah, aparat, para wakil-wakil rakyat, gereja, dan terkhususnya juga untuk para relawan, para tim-tim medis yang berjuang di dalam mengobati dan merawat para korban. Berkati para pasien, para keluarga-keluarga, mereka yang dirawat, bahkan mereka yang ditinggalkan sekalipun. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berkatilah setiap pihak yang memberi diri dalam segala upaya mereka untuk berjuang bersama dalam ruang kehidupan mereka. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan karya-Mu nyata bagi hidup setiap mereka, terlebih yang percaya dan berserah pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami landaskan seluruh langkah juang kehidupan kami, secara khusus di hari ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.